kabarnya? Ya, berjumpa lagi dengan Ibu. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, ya, selalu pintar, ya, selalu rajin dan giat belajar. Nah, anak-anak Ibu, hari ini materi kita itu mengenai tentang adaptasi tumbuhan. Terlebih dahulu, alangkah lebih baiknya kita akan membaca doa ya. Yuk, yang di rumah angkat kedua tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak Ibu, ya, materi kita hari ini mengenai adaptasi tumbuhan, ya. Buka bukunya, buku tematik yang 6B, halaman 10 dan halaman 20. Adaptasi atau penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup. Anak-anak yang di rumah, siapa yang tahu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Lingkungan tempat makhluk hidup yang disebut habitat. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, nak. 1. Xerofit, yaitu tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya itu adalah kurma, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus dapat bertahan hidup di daerah gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh kaktus, 1. Batangnya tebal karena tersusun atas jaringan spons. Jaringan spons di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air hujan dalam jumlah yang banyak. Serta di permukaan batangnya, nak, ya, terdapat lapisan lilin gunanya untuk mencegah penguapan. Terus kalau kita lihat gambarnya di sini, daunnya menyerupai duri. Gunanya untuk apa daun menyerupai duri? Untuk mengurangi penguapan. Ya, daun berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang 3, akarnya yang panjang dan banyak. Akar kaktus ini bukan panjang dan banyak, ya, yang menyebar di permukaan tanah. Gunanya untuk menyerap air hujan yang sekali akan turun. Kedua yaitu halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, misalnya di laut, muara sungai, dan pantai. Biasanya tempatnya ini berpasir ataupun berlumpur dan mengandung sedikit oksigen. Ayo, contohnya tumbuhan apa? Bakau. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan bakau, bagian bawah daun bakau ini memiliki kelenjar, gunanya untuk mengeluarkan kelebihan garam. Daunnya kaku, tebal, dan permukaannya licin, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Tumbuhan bakau memiliki akar napas yang berfungsi untuk memperoleh oksigen. Ada juga akar tunjang, berfungsi untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan terjangnya ombak. Yang ketiga adalah hidrofit. Hidro artinya air, yaitu tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya apa, nak? Teratai dan oceng gondok. Adapun ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan yang hidupnya di air, 1. Daunnya lebar. Tujuannya untuk mempercepat proses penguapan atau yang dikenal dengan transpirasi. Ciri khusus yang kedua, permukaan daun dilapisi lilin, menyebabkan daun teratai tidak basah, sehingga proses penguapan tidak terganggu. Yang ketiga, memiliki banyak rongga udara pada akar dan batang. Fungsinya sebagai alat pelampung, ya, sehingga daun tetap berada di permukaan air dan tetap terjadi fotosintesis.
Ciri khusus yang keempat, memiliki akar pendek yang berserabut, gunanya untuk mengimbangi arus yang datang. Lalu yang keempat adalah hygrofit, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya begonia dan tumbuhan paku. Cirinya yaitu penguapannya terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata air. Nah, anak-anak, ini merupakan tumbuhan paku, contoh hygrofit. Yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang miskin nitrogen. Jenis tumbuhan ini melakukan adaptasi dengan cara merangkap serangga, kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Hal tersebut dinamakan insektivora atau pemakan serangga. Nah, anak-anak, pada kantong semar ini akan mengeluarkan bau sehingga serangga akan mendekatinya lalu akan terperangkap di dalam kantong semar sehingga membantu menambahkan nitrogen. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini mengenai bagaimana tumbuhan beradaptasi. Nah, untuk latihannya ya buka LKS LKS yang 6B. Halaman 5 bagian B dan halaman 10 bagian C. Kerjakan dengan teliti, ditonton videonya ya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.